Apa kayak gitu. Dusta. Cuman dusta mah itu mah kalau awal bulan Opsional. kok baru cair banget. Itu opsional. Iya. Halo semuanya. Apa? Thank you nih udah mau datang di Iya. podcast gua jadi narasumber ngebantuin. Jadi gua bikin video ini, bikin video podcast ini tugas dari kampus gua. Emang ada yang kayak gini mata kuliah apa emang? Ada, gua kan ngambil jurnalistik. Jadi si ulangannya tuh nggak ulangan pakai kertas di kelas gitu, jadi Tulis itu kan. jadi suruh bikin kayak tugas akhir lah, terus suruh bikin podcast lah. Gokil kan, Tehias, gokil Tehias. Dosennya Tehias namanya. Nah, Masih teteh. iya masih, ya beda berapa tahun kali sama kita. Berhubung kita bukan artis, bukan selebgram juga ya, Siluman ya guys. banyak yang nggak kenal kali ya sama kita juga, mending kita perkenalan dulu. Boleh dikenalkan? Halo guys, nama gua Fahri. Sebenarnya ini Fiak tuh bukan teman gua deket ya, cuman Temennya aku Amel. kenal sama dia tuh gara-gara temen aku tuh Najwa itu pacarnya dia, jadi sekarang jadi udah deket gitu gara-gara itu. Jadi dia minta tolong ke gua untuk bantu dia bikin podcast ini. Berhubung tadi sedikit diulas ya tentang narasumber-narasumber gini, sebenarnya Fahri ini narasumber cadangan ya Reng ya. Narasumber Kreatif ya? cadangan ini Reng, soalnya ada salah satu temen gua, dia tuh tadinya udah jadi narasumber yang gua kasih ke si dosennya. Berhubung dia kan semester akhir sekarang, Sibuk gitu. sibuk, dia kuliah di ISBI teater ya, si Wawo tuh teater. Jadi lagi bikin tugas akhir gitu. Tapi ini juga gak kalah spesial dong. Iya dong. Siluman, Gimana jadi second choice ini ya? siluman kobra hitam. Maksudnya apa itu? Jadi Terus. lu SMA kan sama si Iya, aku SMA bareng pacarnya Fiar itu Amel di Semanten Cimahi. berarti saya SMA neng sama si Wawo sama si Step. Ya, saya sama juga. Kenal sama si Wawo, si Nesta? Enggak sih. Itu mah angkatan atas. Oh, itu yang tadinya pengen jadi narasumber pertama tuh Dia kakak kelas lu sendiri. Jadi bentar. ini adik kelasnya, guys. Mau klarifikasi yang tadi. Sebenarnya aku kan tadi di Cimahi, tapi aku tuh sebenarnya tinggal di Bandung ya. Jangan Cimahi itu sebenarnya Cimahinya ujung, aku Bandung ujung juga gitu. Cimahi sama Bandung udah beda kota ya guys. Tapi saya di Bandung ya. Ingat. Perbatasan. Nah, Jadi di podcast sekarang gua mau sedikit ngobrol sama lu tentang perkuliahan, tentang oke. lu dengar ikutan organisasi juga kan lu? Iya, iya. Angkatan berapa sih, Rik? Aku 2022. Masuk 22 Iya, masuk 22. di UPI, Universitas Pendidikan Aku di Islam. UPI ya. Bukan, Universitas Pendidikan Indonesia. Ingat ya guys. Jadi Fahri ini mahasiswa di UPI angkatan 2022. Berarti tahun kemarin ya masuk Ya, kampus. benar. Ambil jurusan apa, Rik? Aku jurusan teknik, prodinya agroindustri. Tentang masalah pangan kayak gitulah. SMA IPA IPS. IPA. Makanya IPA. nyambung kan ke teknik sekarang. Teknik banget anaknya. Ikutan organisasi dari awal masuk kuliah, Rik? Ya, kan awal-awal tuh ospek dulu lah ya. Udah tuh setelah itu masuk ke organisasi BEM, namanya BEM Himagri, Himpunan Mahasiswa Agroindustri. Di UPI emang kalau misalnya mau gue bisa langsung masuk Enggak. himpunan gitu ya? Nggak bisa, jadi kita harus ini dulu, ada tahap-tahapnya ya, kayak kita harus menyelesaikan dulu si ospek yang kayak misal ada, kalau di prodi aku tuh ada 5 kali gitu kan, gitu loh, gitu doang sih. Nah, jadi ini nyambung juga nih sama temanya, bukan tema sih ya, yang
topik yang mau dibahas. Topik ya. Jadi kenapa gua milih narasumber sekarang buat di podcast ini Fahri? Soalnya menurut gua Fahri ini salah satu teman gua, teman Amel juga, yang orang yang gua lihat dia kan sekarang mahasiswa ya, statusnya sama kayak gua. Iya, betul. Jadi Fahri itu yang gue lihat dia tuh sebagai mahasiswa berorganisasi juga, dan dia juga sekarang udah mulai cari jajan sendirian ya. Cuan guys, nomor one. Jadi itu kenapa gue milih Fahri buat jadi narasumber podcast gue. Nyambung tadi kuliah, Ri, lo ikut organisasi kan? Ya. Ikut organisasi, kuliah sama organisasi nggak bakal bentrok enggak gitu, Ri? Soalnya udah kan pengalaman kayak gue sendiri termasuk Ngalamin kan sendirinya gitu ya, biar sebagai mahasiswa tapi ikutan juga organisasi gitu ya. Kalau dari gue sendiri sih ngaruh ya, terkadang ngaruh, apalagi kalau semisalkan tugas yang ada yang tiba-tiba numpuk kan ganggu banget kan, bener kan? Cuman kita menjadi ikutan organisasi itu kayak punya perkembangan diri lah buat kitanya gitu. Menurut lo setuju nggak ikutan organisasi di kampus itu sama kita jadi mahasiswa? Sebenarnya yang ya mungkin ini yang gue rasain ya, yang kita dapat dari ikutan organisasi entah mau cuma satu periode atau dua periode itu pasti nilai plusnya tuh kita dapat link-link yang baru gitu nggak sih? Kayak kenal cutting lebih jauh ya, lebih jauh daripada yang nggak ikutan organisasi mungkin ya. Itu sih gue juga ngerasain ikut organisasi, mungkin nilai plusnya itu ya walaupun gue nggak bisa nyimbangin sama kuliah jadi keteteran kan, tugas-tugas tiba-tiba lupa, kejar deadline. Tapi itu sih akhirnya jadi gue banyak kenal kakak tingkat yang ternyata sekarang banyak membantu juga. Nanti butuh loh untuk di dunia kerja kan, apalagi kan kita butuh angkatan atas biar bisa bantu lebih cepet lah atau apa. Di UPI di jurusan lu tadi apa? Teknik apa? Agroindustri. Agroindustri. Agro tuh tentang mesin. Enggak, beda. Kan di teknik tuh beda-beda, kayak malahan di teknik pun ada kayak tata boga juga ada di sana. Mesin otomotif, logistik yang kayak gitu masuk, agroindustri masuk juga. Jadi agro tuh garis teknik masuk ke teknik, cuman kalau mesin sama otomotif masuknya ke mesin ya. Mesin. Kalau kayak gitu. Terus logistik masuknya kemana? Tata boga masuknya ke makanan kayak gitu. Cuman kalau di aku tuh fokusnya tuh dalam hal kayak kita tuh nanti tuh meneliti lah, kayak meneliti gizi pangannya tuh kayak gimana, kalau misalnya apa gitu. Terus berinovasi dalam hal bikin makanan juga gitu. Agroindustri. Oh, lebih ke penelitian. Iya, yang kayak gitu. Di dunia industri. Iya, bisa juga. Bisa. Oh. Sebenarnya kan guys, aku tuh pendidikan ya. Jadi bisa juga jadi guru atau enggak dosen. Makanya kalau misalnya guru, biasanya pelajaran apa nih? Yang agro? Ada namanya apa ya? Ya pangan kayak gitu, sama ada di SMK biasanya, SMK bukan SMA ya, guys. Ini ilmu baru juga nih buat gua atau nggak buat yang nonton, baru dengar kali ya agro itu soalnya jarang nggak sih? Jarang. Jurusan baru nggak sih? Enggak baru. Udah berapa tahun di kampus lu? 20-an kayaknya. Enggak. 15-an 17-an segitulah, aku lupa. Oh, udah lama juga ya? Sebenarnya banyak. Biar selain aku tuh ada agroteknologi juga ada, agrobis ada, cuman aku agroindustrinya gitu. Kenapa Rik milih agro? Gara-gara orang-orang jarang denger biar aneh dari yang lain? Enggak, aku gara-gara milih agroindustri tuh sebenarnya guys, aku tuh nonton drakor gitu ya. Nah, di situ tuh ada si pemainnya tuh kayak neliti bikin makanan gitu. Terus aku tuh pengen kayak gitu kan, karena aku orangnya pecinta makanan banget kan, Fier. Jadi aku pengen nanti pas lagi nanti masuk dunia kerja tuh aku pengen menginovasi makanan, bikin makanan gitu-gitu yang menarik, yang aneh. Bukan aneh ya, kayak lebih tertarik orang untuk membeli makanan tersebut gitu. Oh, itu di drakor itu si orangnya juga kuliah agro dia? Enggak dong. beda. Kirain benar-benar mau jadi benar-benar pemeran utama gitu. Nyambung tadi ke berarti lo anak teknik ya, teknik agro.
Nama himpunan lu apa, Rik? Kalau boleh tahu? Hima Green. Hima Green Green. kan himpunan mahasiswa agroindustri. Oh, Ya. Green hijau. Beda, Oh. itu beda. green hijau. Hima Green. Lo berarti sekarang di Hima udah tahun ke? Baru 1 tahun. Enggak, malah bukan sebelum belum 1 tahun. Baru 6 bulan. 6 bulan Hampir 6 bulan ya. di Hima jurusan lu gimana nih pas pertama lu ikut-ikutan? Apalagi teknik itu teknik yang backgroundnya kalau misalnya wah Itu abang-abangannya udah gitu banget ya. Ya Awalnya sih capek ya. Kayak tiba-tiba, weh, ada penyiksaan-penyiksaan gitu nih di teknik. itu mah tidak boleh disebut. Oh iya, rahasia dapur. Privasi. Tapi di komunikasi tidak ada, dijamin tidak ada di komunikasi seperti itu. Ada lah pasti kalau di setiap kampus tuh ada yang namanya evaluasi atau apalah ya, Pembentukan ini, karakter karakter diri gitu. ya. Teknik tuh harus botak ya, Rik. Lo nggak Iya, karena kalau awalnya botak kok Mel yang Oh, awalnya ikut Hima lo awalnya botak? enggak. Kalau jadi maru tuh harus botak. Maru itu apa nih? Maru teh mahasiswa baru itu tuh harus jadi Aduh. beda bahasa ya, beda bahasa ya. 2023 guys, masih zaman maba di botak-botakin gitu. Itu karena teknik, beda dari yang lain. Ya kita harus Sama ada FPOK ya, maaf. itu kalau misalnya gue lihat kenapa kayak gitu ya, kalau misalnya pandangan gue kayak teknik tuh kenapa kental banget gitu budayanya kayak maba tuh harus kayak gini, terus dari atasnya tuh udah kayak gini. Ya kalau misalnya gue lihat sih teknik tuh emang soalnya si abang-abangannya gitu ya, kakak tingkatnya tuh bener-bener mereka tuh ngurusin si Iya. adik-adik tingkatnya gitu. Sampai Yang sekarang gua lihat. pun yang kemarin kayak pemilihan Kaang dari 2013 aja masih datang gitu, Kaang 2013. Soalnya saudara gua di ITB teknik juga, dia padahal perempuan, Ri. ya. Oh, Rajin ya? pas ini dia pas jadi mahasiswa baru, benar-benar yang di ospeknya tuh chaos Chaos abis. Rame sih guys, pelajaran banget buat kita. Apalagi sekarang ya, jadi kitanya lebih kemandiri banget gitu. Iya sih. Hima tadi kuliah, terus Fahri ini ikutan organisasi juga. Sekarang ini nih yang tadi yang gua Cuan. bilang. Fahri juga udah mulai cari cuan sendiri nih teman-teman. Iya guys. Jadi apa sih Ri, tipsnya gitu kan lo ikutan Hima. Kalau misalnya cari cuan lo part time kayak gitu atau gimana nih? Enggak guys, aku tuh live streaming gitu di aplikasi lah, ada lah namanya. Oh, live streaming Di kayak Stores. di Tok gitu. Ya beda namanya MC lah Iya. istilahnya. Oh. Nyari Jeffrey tuh, Rik. Iya. Buat Benar. Enggak, kalau nyari lumpur enggak. Kalau live streaming gitu berarti si pola kerjanya remote dong, Ri? Bisa di mana aja gitu. Bisa. Mau diceritain nggak? Boleh tuh. Oke. Takut nggak ada yang tahu. Ya kan, jadi ceritanya ya awal-awal kenapa aku bisa masuk MC gitu ya, karena aku bisa masuk ke dunia live streaming gitu kan. Awal-awalnya tuh aku tuh melihat teman-teman aku, termasuk Amel gitu ya, ada Adinda juga, ada yang Sel yang kayak gitu, Faira. Dia tuh masuk dunia live streaming gitu, kayak aku kayak apa ngapain sih kayak gitu, capek-capek live streaming. Oh tapi ternyata mereka ngakuin kayak gitu, ternyata dapat duit gitu ya guys. Nah, awalnya tuh aku tidak tertarik itu hal seperti itu ya, untuk kayak ngikutin kayak masuk ke dunia live streaming gitu. Dari kuliah Ri, lo atau dari SMA? SMA. Oh, SMA dari ya. SMA. Nah, karena kan teman aku SMA si Amel. Nah, udah itu akhirnya tertarik tuh, wah cuan nih, kejar lah sama gua teh. Ternyata pas lagi masuk ke dunia live streaming rame guys, kayak kita dapat teman baru lah, dapat duit juga lah, terus dapat apapun lah dari hal live streaming kayak gitulah, tapi nggak negatif ya guys. Terus di per bulannya tuh kita tuh ditarget VR. Target apa sorry? Si Target. gajinya? Jadi kita tuh per bulan itu ditarget misalnya 10k, 20k kayak gitu. Kita tuh harus mencapai target gitu kan, biar kalau misalnya nggak target ya berarti kita nggak dapat cuan, kayak perusahaan aja kan. Berarti kalau misalnya nggak target ya berarti cuannya kecil kan, bener kan? Tapi selama lo ikutan live stream ini dari SMA, cukup lah ya buat jajan-jajan. Cukup guys, Lebih dari cukup. lebih dari cukup banget. Kita bisa menarik. lebih beli barang yang kita mau, Wah, menarik. skincare,
atau kita mau Jalan-jalan. jalan-jalan ya, healing, makan, gampang kan kalau kayak gitu. dusta. Cuman dusta mah itu mah kalau awal bulan Opsional. kok baru cair banget. Itu opsional. Iya. Intinya tuh kalau kita cari cuan tuh yang ada di depan mata, kalau misalnya menghasilkan duit udah kejar aja, jangan sampai itu mah Selagi tidak merugikan. kayak pekerjaan itu berat, itu mah nggak mau, nggak sesuai dengan kriteria aku atau apa. Jangan, kita mencoba dulu guys untuk dalam dunia pekerjaan kayak gitu, jangan kayak mudah menyerah lah atau apa gitu. Asal halal ya. Nah benar Tuh. Mungkin kalau misalnya saran dari lu yang mau orang yang mau nyoba live stream pertama kali gitu, atau kayak masih buta lah belum melek gitu, emang bisa gitu kerja dari live stream? bisa guys, sebenarnya bisa, cuman kita harus ada tekad untuk bekerja di dunia live streaming gitu guys. Kalau kita nggak ada tekad untuk bekerja di dunia live streaming, mendingan nggak usah. Apalagi kita dari apa maksudnya di dunia live streaming itu kita harus banyak ngomong ya untuk menarik penonton tuh seperti itu kan. Komunikasi juga Iya, sih itu ya. ya makanya masuk kan dalam komunikasi Iya. juga kan kalau live streaming kayak gitu. Nah, kalian coba-coba aja kayak masuk dunia live streaming, dicoba dulu. Itu juga bisa ngembangin diri kamu untuk hal komunikasinya lah, gitu kan. Jadi kita bisa banyak ngobrol sama orang lain, walaupun itu di dalam hal daring gitu, maksudnya kayak nggak face to face gitu ya. Tetap aja itu bisa mengembangkan diri dalam hal komunikasi gitu. Jadi lebih bisa komunikasinya lancar gitu. Tadi gue jadi ingat nih Ri, lu setuju gak sih di angkatan kita nih, di generasi Sekarang. kita nih sekarang nih yang umur 20 Gen Z. Gen Z Ya, oke. di Gen Z ini, lu setuju gak Ri kalau misalnya kita tuh segenerasi kita, anak mudanya udah bukan pemikiran kayak yang zaman dulu mungkin zaman kakak kita, kalau misalnya punya kakak yang beda 10 tahun, yang mereka tuh kalau misalnya udah remaja tuh mikirnya gue harus jadi PNS gitu. Enggak, jangan. Ya kan? Ya, enggak. Lo setuju kan Wah, di itu nggak zaman setuju, kita statement yang kayak gitu sih nggak setuju. udah kurang relevan gitu Iya. ya kalau di angkatan kita ya? Masalahnya apalagi di dunia sekarang gitu ya, kita butuh duit tuh yang besar gitu ya. Bukan aku yang maksudnya ngerendahin PNS ya, kayak ada kerjaan-kerjaan yang lain yang lebih besar gajinya gitu ya. Pesangon ya, tapi sih Iya. PNS, tapi ya. Iya, tapi itu bisa juga. Pesangon. Nanti kita kan dapat itu juga kan, apa namanya tuh yang kalau misalnya kita udah berhenti kerja tuh apa? Pensiunan disebutnya bang, pensiunan. Nah itu kan, itu privilege dari PNS. Cuman kalau menurut aku sih nggak dulu gitu ya, untuk masa kita nih sebagai mahasiswa nanti kalau udah beres mendingan jadi PNS atau jadi apa, enggak sih, nggak terlalu kesana gitu ya. Kan banyak hal industri lain, pekerjaan yang lainnya bisa kita kerjain gitu ya dalam apa maksudnya tuh kebiasaan kita tuh kayak gimana, terus apa ya disebutnya, Kerja sesuai passion. nah itu maksudnya itu benar. Emang lupa guys, lupa. jadi lo gini-gini gua apa ini kok fashion. Nah iya fashion gua kerjanya misalnya di dalam hal model, ya udah di situ. Dalam hal apa ya, Misalnya jago masak, lu ya, jadi koki chef, bisa nanti masuk master chef kan. Iya sih, anak muda zaman sekarang berarti lo setuju ya, mereka banyak yang memilih kalau misalnya mereka sudah siap untuk bekerja, mereka memilih kerja menurut fashion mereka atau ya kerja sesuai fashion. Ya benar, Setuju kan lo, Rik? setuju waktu itu mah. Ya termasuk gua sendiri ya, kalau misalnya gua nggak setuju tentang itu, mungkin gua udah jadi PNS 3 tahun yang lalu, Rik. Oh ya, Iya, gua kan sebelum kuliah ditekenin dari enggak, gue sama orang tua gue, sama ibu gue dibilang kayak gini, Rik, udah kamu mau masa kuliah kelas karyawan aja, ntar sama mama dimasukin di Skominfo. Wah, terus kata ibu gue, ntar paling 2 tahun 3 tahun ada CPNS, ntar mama daftarin kamu. Kan gue apa sih gitu ya, baru lulus SMA gitu, tiba-tiba disuruh masuk, suruh gaul sama bapak-bapak baca koran gitu kan, kayak asli
masa dunia baru gitu ya. Ya. Lalu ya udah bisa nyiimbangin kuliah, organisasi sama lu cari cuan sendiri itu. Tadi kan kayak tadi yang lu bilang pasti waktu ya yang diperlukan itu diprioritaskan, yang harus dibagi itu waktu. Terus setuju nggak sih Ri? Sebenarnya kalau misalnya bisa diulang lagi, mending jadi anak SD nggak sih Ri kita? Ya juga sih, tapi kalau Kayak nonton SpongeBob pagi-pagi, Nah, tes benar. nonton SpongeBob sebelum Sofia berangkat the first. sekolah, nggak usah mikir, aduh pulang ini Nah, ya, gimana? organisasi gimana kan kagak ada pasti pramuka. tugas statistika atau apalah, udah gak ada. Aduh, gua mau ngopi hari Sabtu, gua harus cari uang dulu. Gak ada kan anak Ada. kayak gitu. Ya jadi ya ingat umur kawan-kawan, jadi jangan tadi kata Jangan tadi berleha. leha ya. Harus bisa Memanage manage waktu yang benar. Apalagi nih kita Gen Z buat kehidupan masa depan gitu ya kan, kita harus memperbaiki lah apa-apa gitu kan, bener gak? Kunci masa depan tuh di Nah, kita ya. Gen Z kita Kalau sebagai- kitanya leha-leha, wah masa depan kacau. Kacau. Setuju, benar. Jangan seperti saya. Contohnya ada di sini. Enggak. Tapi jangan guys. Enggak, guys, Bohong. itu gimmick. Dah. Tadi sedikit ini ya. Memori penuh guys. Memori penuh. Sorry guys. Oke, penutupan ya berarti ya. Ya, durasi udah panjang juga. Chaos ngeditnya gua, Rik. Parah kalau durasi sejam kayak gitu. Ngeditnya nggak kepikiran. Udah dikubuzer mungkin ya ini. Ya, Harus mungkin ada tim kreatifnya itu. ya kalau udah ada tim kreatif masih kita mau ngobrol 2 jam juga. Nggak Serahin capek, aja videonya ke dia. Enggak capek kok nggak dibayar mah nggak mau. Itu kan. Jadi sekali lagi terima kasih buat Fahri, thank you banget. Thank you ya Pierre sudah mengundang aku. Ya Ini ini bagi-bagi cerita dikit lah ya buat kalian semua. deep talk, Oh, deep talk bisa deep talk dikit. Benar ya? Ya, thank you buat Ya. Fahri sekali lagi sama buat semuanya, terima kasih dan semoga nilai Video ini dapat nilai A, amin. Amin. Thank you Fahri, dadah.